Oke, silakan buka project GoApps kita yang kemarin, yang sudah kita kerjakan di video sebelumnya, atau bisa Anda ambil di GitHub di deskripsi video sebelumnya, yang dimana tampilan outputnya kita adalah seperti ini, tapi kita belum terhubung dengan server. Oke, pertama yang kita lakukan adalah kita menggunakan library retrofit. Nah, di Android penggunaan library itu sebenarnya hanya uh, code di implementationnya saja. Dia akan meload library itu langsung nanti apabila kita sedang online. Caranya adalah di build Gradle modul app-nya ini kita tambahkan di sini library-nya, ya, menggunakan teknik implementation. Sini kita buat di sini library retrofit implementation, yaitu com.score up retrofit 2 retrofit 2.3.0. Nah, ini com score up retrofit 2.2 retrofit 2.2.3.0. Oke, kemudian implementation com.google.code.json versinya adalah 2.8.2. Kemudian implementation com.scoreUp.retrofit 2 converter JSON 2.3.0. Nah, ini untuk memanggil library-nya. Sebenarnya untuk mencek versinya dan penulisannya benar, kita synchronize saja di ini. Ini ada. Ketika disynchronize nanti Anda connect ke internet, dia akan mengambil itu atau mendownload library ini. Kita lihat synchronize. Oke, ini lagi buat dia. Oke, dengan buat. Nah, kalau berhasil dia akan seperti ini, tidak error dia, ya. Nah, istilahnya dia sudah berhasil ngelot. Sebenarnya ada versi yang terbaru ini katanya. Sekarang Robit 2.3, sekarang ada yang versi 2.6.1. Tapi tidak apa-apa, kita pakai yang lama saja dulu. Oke, kemudian untuk implementasi Android Session Manager-nya kita menggunakan library juga, implementation. Itu library-nya adalah com.facebook.stateho versinya 1.5.0. Ini kita scroll lagi. Oke, kita tambahkan implementasi library menggunakan Butternut sehingga kita tidak selalu find PYD lagi. Implementation com check Harton Butternut
versi 8.8.1. Kemudian ini ada annotation-nya. Annotation processor Jack Harton tik 2 Pattern compiler versinya adalah 8.8.1 juga. Oke, kita synchronize ini. Oke, ini sudah masuk. Dengan synchronize itu sebenarnya library ini sudah dimasukkannya ke ke projectnya kita. Oke, untuk memudahkan kita mengcodingnya, kalau kita perlu lihat di sini ada subdomain package-nya, activity, GUI yang ini kemarin untuk navigation drawer activity yang terbarunya. Oke, kita tambahkan beberapa lagi di sini, adalah model, klik kanan, new, package, model. Sebelum model, config-nya dulu, config, nanti berhubungan dengan konfigurasi ke server di sini kita buat config. Kemudian new package lagi, kemudian ada model, kemudian ada respon, package lagi, respon, kemudian ada package lagi, kemudian ada utils, new package util. Nah, ini dia. Jadi kita ada activity, config, model, respon, GUI, utils. Nah, itu modelnya kita. Oke, selanjutnya adalah kita akan dapatkan model dan responnya menggunakan model yang bawaan Retrofit menggunakan Pojo nanti. Nah, caranya adalah untuk mendapatkan model dan responnya, caranya adalah buka Postman-nya kita tadi. Oke. Caranya buka Postman-nya kita. Pilih yang service-nya adalah login. Ini saya tambahkan saja yang login. Body tetap expect oke. Kemudian di sini kita isi value-nya, misalnya username, misalnya tadi Nasruddin titik Safaat, passwordnya adalah tadi tes 1 kalau nggak salah. Nah, kita pastiin di sini. My admin co-ops user. Tes 1 passwordnya belum kita hash ya, untuk memudahkan kita nanti saja kita hash. Oke, ini kita set ini post. Nah, ini masih ada yang error punya kita. Masih ada yang error di login.php. Kita perhatikan lagi. Tadi yang sudah kita tuntaskan di bahasan sebelumnya, di video sebelumnya adalah
yang sign up ya, lam ttdocs goapps, yaitu login. Kita buka di sini. Ada yang masih salah. Oh ya, yang ininya. Ini type-nya di sini. Kita simpan. Oke, kita coba tes lagi pakai Postman. Oke, pilot user tidak ditemukan. Nasruddin titik Safaat. Username Nasrud. Oh, ini salah kecepatan ngetiknya tadi ini ya, pas entry-nya. Oke, kita ubah aja Nasruddin. Nah, itu. Oke, baru kita coba tes ininya lagi. Ini masih ada yang salah sebenarnya ini. Di line parameter must be an array object that implements. Di line 14. Oke, ini surname-nya Nasruddin, kita tes lagi. Postman ini. Oke, hasilnya user ditemukan. Nah, ini yang kita copy. Datanya ini kita copy. Oke, kita copy ini. Datanya ini copy. Kita buka browser. Kita cari situs yang menyediakan untuk kita mendapatkan format JSON annotation style JSON-nya, yaitu situsnya ada JSON schema to Fojo. JSON schema Fojo. Ini dia, buka aja situsnya. JSON schema to Fojo. Oke, udah terbuka ini. Kita pastikan file yang tadi di sini. Kita hapus saja ini. Kita pastikan. Yang dari Postman tadi, yang ini kita kopikan. Pastikan saja di situs yang tadi. JSON to schema ini pastikan di sini. Nah, ini ya. Kemudian buat nama package-nya nanti bisa kita ganti di belakangan ya, atau class name-nya bisa juga kita ganti di belakangan. Class name-nya kita anggap ini adalah tadi respon untuk login. Respon login. Nah, itu dia. Target language-nya kita adalah Java. Kemudian source type-nya adalah JSON. Kemudian annotation style-nya kita menggunakan JSON. Ya.
Itu saja, tinggal langsung klik preview ke generate. Nah, ini hasilnya. Ini kita jadikan untuk responnya. Kemudian ini untuk satu lagi untuk modelnya. Nah, oke. Kita copy saja, copy clipboard. Buka di pastikan di ini saja, nanti tinggal kita pastikan ke Java saja. Pastikan di sini. Oke. Nah, ini dia. Sekarang kita balik ke file Java-nya lagi. Balik ke file Java. Oke, project Android-nya kita di sini. Kita masuk ke modelnya. Di model. Nah, ini kita buat di sini yang hasil dari generate dari skema Tupojo tadi. Klik kanan, new class. Kita buat di sini namanya adalah user.java. Ini, nah, oke. Nah, ini adalah hasilnya. Yang ini tadi, yang ini. Kita copy saja sampai ke terakhir. Sampai sini. Kita copy. Ini kita pastikan aja di sini semuanya. Pastikan saja. Hanya beda package-nya ini. Package-nya kita package bawaannya kita tadi. Kita hapus aja ini. Ini public class-nya kita nggak data, jadi user. Oke, otomatis ya. Nah, guna data dari Postman tadi kita convert ya, sebenarnya kita nggak perlu mengetik ini lagi. Ya udah otomatis semuanya ya. Oke, ini dia masuk di model. Kemudian responnya adalah yang selanjutnya ini. Yang ini. Nah, kita buat filenya dulu. Sini. Klik kanan respon, pilih new, pilih Java class. Kita buat nama filenya respon login. Nah, ini dia respon login. Kita ambil lagi dari yang tadi. Ini. Kopikan saja. Ctrl C. Projectnya kita pastikan di sini. Oke, nama package-nya kita yang di atas. Nama kelasnya respon login, betul. Datanya ini bukan data, tapi kita pakainya tadi user ya. User. ALT, enter. Itu importnya. Oke. Dan ini juga user. User. Kita ganti get user, return user. Kemudian ini juga kita ganti user user user. Ini hanya namanya saja. Respon
C login, nama filenya tadi kita buat response, response nya kelebihan. Nah, response login. Nah, ini dia. Nah, user, model, dan respon dia sudah kita dapatkan. Selanjutnya kita isi server konfigurasinya untuk koneksi ke servernya. Klik kanan new, di config, klik kanan new, Java class, kita buat nama filenya server config. Oke. Isinya sebenarnya URL-nya saja, public static final server, URL-nya kita. Nah, disebutkan di sini di mana posisinya ya. Di mana posisinya, yaitu misalnya HTTP. Kalau nama domain, nama server dan segala macam ya boleh dibuat di sini ya. Kalau kita menggunakan apa namanya localhost berarti 10.0.2.2 garis miring kita menggunakan go apps garis miring terakhir. Lupa stringnya. Nah, kalau online itu tinggal kita ganti saja di mana posisinya di servernya kita. Kemudian public static final string API endpoint-nya dengan server URL yang di atas. Ini saja isinya, durasinya di sini. Selanjutnya server config-nya sudah, model usernya sudah, respon ininya sudah, kita masuk ke REST. Nah, kita masuk ke REST, kita buat di sini file new Java. Kita sebut namanya API client. Itu. Nah, API client ini isinya kita isi public static final string base URL sama dengan dari server config kita ambil yaitu via endpoint-nya. Nah, ini dia. Dan privat static retrofit, nah ini udah ada ya. Retrofit sama dengan 0. Tertekan dengan 0. Kemudian public static retrofit get client. If retrofit sama dengan 0, retrofit sama dengan new retrofit builder base URL
kurung base URL dot add converter factory JSON compat factory. Nah ini dot create dot build com. Nah, ini merah. Ketiga converter ini is not public interpret. 2 retrofit cannot be accessed from outside package. Apa-apa, coba nanti kita cek dulu. Kita return di sini retrofit. Public static retrofit get blind. Nah ini retrofit sama dengan new retrofit builder base URL at converter factory JSON convert factory dot create dot build. Oke, ini merah. Ini bukan ya, langsung saja di sini. Nah, oke. Nah, ini berarti API client-nya udah jalan, udah nggak ada masalah ini. Nah, udah ada merah. Kemudian kita buat interface-nya satu di sini. Di kanan, new. Java class kainnya interface kita buat namanya adalah API interface. Nah ini bukan kelas ya, kita pilih yang interface. Oke, nah ini dia, isinya apa saja. Sedikit. Yang pertama adalah panggil form URL encode. Oke, kemudian post postnya adalah login php. Nah, ini kemudian call, ini penggunaan retrofitnya, respon login. Nah ini yang sudah kita buat tadi. Alt enter, login, yang isinya pertama adalah field, fieldnya besar, field. Nah ini fieldnya adalah username, tipenya adalah string username.
Yang kedua adalah field password string password. Nggak perlu koma lagi, udah ini aku tutup ini. Nah, ini satu form URL code kita login. Nah, ketika dia register user nanti kita buat juga seperti ini, tapi dia fieldnya lengkap, bukan user dan password saja. Berarti kita buat satu lagi di sini, form URL encode, kemudian post. Nah, kita buat nama service-nya di sini adalah tadi kita buat adalah namanya sign up.php. Kemudian call respond body, respond body, yaitu bukan login lagi tapi sign up. Isinya kita isi di sini semua. Tentu ini termasuk juga, kita copy saja ini yang dua ini. Kemudian ditambah lagi field setelah username ada nama lengkap, jadi tipenya string juga, string nama lengkap. Oke, berarti ini koma, ini juga masih koma. Kemudian kita tambah lagi email sama nomor HP. Kita copy aja email, string email. Kemudian yang terakhir adalah nomor HP, no underscore HP. Saya buat di sini nomor HP, nggak pakai koma lagi yang terakhir. Nah, ini via interface-nya kita. Saya rasa nggak ada masalah lagi nih karena udah tidak ada merah lagi. Nah, untuk memanggil entropy-nya ini sudah selesai. Tinggal kita di activity-nya saja memanggil ini nanti setelah kita dapatkan string username password-nya. Baik kita di register juga seperti itu. Tinggal kita panggil aja saja nanti ini dari activity-nya. Oke, API interface-nya kita sudah selesai. API client-nya kita juga sudah selesai. Model usernya kita sudah selesai, kemudian model respon loginnya kita sudah selesai. Ini kita menggunakan user ya, bawaannya kemana, get status, get message, get user. Ini kita perbaiki, kita get user, kemudian bukan set data tapi set user karena kita pakai user ya, set user seperti ini. Oke, selanjutnya kita masuk ke activity-nya. Masuk ke activity, login activity. Ini. Nah, di sini kita pakai bin view dari Butterknife. Jadi sebenarnya untuk menggantikan posisi untuk menghubungkan seperti ini menggunakan find view ID. Ya. Kita bisa menggunakan Butterknife dengan menggunakan bin view. Jadi ini kita hapus. Ya. Kita hapus saja. Caranya,
bin view. Ini ada dari Butterknife. Ini kalau satu-satu aja bin view. Nah, baru kita langsung sebutkan di sini mana dia. Misalnya RID, R.ID titik misalnya BTN login. Nah, yang ini misalnya. Oke. Kemudian ini tinggal kita sebutkan saja apa ininya. Yaitu misalnya button, nama variabelnya kita buat login. Seperti itu. Itu sama modelnya ya. Kita lanjutkan. Bin view yang username R.ID et username. Nah, ini dia. Itu adalah edit text, yaitu untuk variabel username. Oke, 2. Seterusnya yang password, bin view lagi R.ID et password. Itu adalah edit text password. Kemudian ada register user. Bin view R.ID itu kalau nggak text view ya, text view register. Nah, ini dia. Itu adalah text view. Kita buat di sini adalah namanya register user. Oke, jadi ini udah tergantikan. Nah, ini dia juga udah bisa kita hapus semuanya. Kemudian ini juga sudah kita boleh hapus. Jadi kita nggak perlu RID find view lagi karena kita sudah menggunakan bin view dengan Butterknife. Ini bisa saya hapus. Nah, untuk mendapatkan ini sebenarnya ini ditentukan bin view. Di sini kita tambahkan untuk proses Butterknife bin-nya. Tinggal kita tambahkan di sini. Setelah kita tampilkan menggunakan set content view, kita tambahkan di sini Butterknife dot bin this. Nah, sebagai targetnya adalah yang sudah di bin di sini dalam artian kelasnya ini. Nah, dengan seperti ini sebenarnya sudah sama saja kita menghubungkan ini dengan find VWD. Cuma ini kita menggunakan library saja, library dari Butterknife menggunakan bin view. Oke, kita tambahkan di sini tambahannya. API interface-nya kita, API interface kita namakan namanya misalnya API service. Oke. Kemudian session manager. Nah, ini nanti session manager bisa kita tambahkan belakangan ya. Tambahkan private static final string login activity. Login activity. Kemudian di sini API service-nya kita tentuin API service sama dengan kita ambil dari API client. Nah, ini dia dot get client dot create API interface dot class. Nah, kemudian jika diklik tombol login,
masih sama ya. Jika diklik tombol login, cuma kita nggak pakai sukses lagi langsung di sini. Nah, kita harus cek dulu ke server. Jadi kita nggak pakai ini lagi. Langsung saja kita buat metodenya di sini adalah login user ya. Login user. Nah, login user ini kita manggilkan si retrofit ya. Kita tinggal hubungkan lagi profitnya login user. Ini saja kita ganti login sukses tadi menjadi login user. Login n-nya kurang, login user. Nah, ini dia. Ini sini dia. Kita hapus saja dulu ini. Nah, di sini baru kita cek dia. Nah, sebelum kita cek, tentu apa yang mau dikirim ke server, dalam hal ini ke service, ada dua, yaitu username dan passwordnya. Nah, string username itu didapatkan dari username ini di atas kita username-nya mana nih? Username ya, username. Ini kita buat edit text saja supaya jangan gabung dia ya. Kita buat edit text username, edit text password ya. Yang username-nya adalah untuk prosesnya. Username itu berasal dari username, get stringnya. Tapi sebelum itu, tentu kalau string itu kita dapatkan get text dulu. Get text. Kemudian kita convert to string. Oke, kita dapatkan username-nya. Kemudian string password juga seperti itu, password. Kita get text, baru kita convert string. Oke, dapat. Nah, dua ini yang mau kita kirim ya ke service-nya kita. API service dengan cara .login, yang login, bagian login. Yang kita kirim adalah username, password .enq. Ini callback respond login. Call, kita ikuti saja. Call respond login. Respond login. Enter, nggak ada. Respond login, call, respond. Kemudian respond login lagi. API service login username enq. Sebelum enq, di queue-nya kita new-kan dulu di sini. Enq, kita ulang lagi, kita otomatiskan aja. Enq di sini kita new-kan dulu. New callback. Nah, ini dia. Enggak, di bawahnya itu muncul otomatis ya. Ini belum selesai, kita tambahkan di sini new callback respond login. Oke, dia langsung muncul. Public void on respond call respond call respond. Nah, ini udah otomatis dibuatnya. Nah, ya. Otomatis. Nah, kita kondisikan di sini jika dia responnya sukses. If
respond dot is success. Baru kita buat bloknya di sini. Di sini else-nya. Nanti saja else-nya. Kita seleksikan dulu ini. Jika responnya sukses. Nah ini jika responnya sukses berarti username itu dan username itu dan passwordnya ada di server. Itu apa yang dilakukan? Yang tinggal dilakukannya adalah dia buka menu utama. Artinya di ini orangnya adalah username benar dan passwordnya benar. Kita tinggal panggil saja intent sama dengan new intent this ke menu utama, bukan menu utama, kita main activity dot class. New intent this maksudnya di sini adalah login activity this ke main activity class. Kita belum start activity, intentnya kita buat set flag intent flag clear activity class task flag activity clear task, dan satu lagi adalah flag activity no history, supaya nggak bisa balik lagi ya. Intent flag activity no history. Nah, kemudian tinggal kita toskan saja, berarti dia udah berhasil login, ini udah berhasil login ya. Kita start activity-nya, start activity intent. Nah, ini. Baru supaya activity login ini clear hilang, kita buat finish, artinya dia sampai level distro. Kemudian ini kalau sukses, kalau nggak sukses berarti kita tampilkan toast, berarti user itu salah atau passwordnya salah. Else if jika tidak responnya sukses, nah ini kita buat bloknya lagi, kita buat toast saja, toast make text activity.this, koma pesannya misalnya user atau password salah.
user atau password, atau buat user tidak ditemukan ya, user tidak ditemukan, terlepas dia salah passwordnya dan segala macamnya. Kita toskan saja, touch link, langsung aja dot show. Nah, kalau failure di sini, nah baru kita buat di sini. Nah, ini yang sukses, ini yang tidak sukses. Tidak sukses ini artinya responnya balik not found ya. Seperti yang kita buat di service kemarin. Ada yang di user ditemukan, berarti dia ke sini. Artinya dia diizinkan masuk ke menu utama. Jika user tidak ditemukan, kita sampaikan di sini. Kemudian ke failure. Failure itu dimaksudkan adalah untuk mendeteksi bisa jadi dia tidak berhasil terhubung ke servisnya kita. Gitu. Ya, bisa jadi dia tidak terhubung atau koleksi data internetnya putus dan segala macam bisa menjadi koneksinya failure ya. Nah, kemarin servisnya kita sudah kita cek, sebenarnya itu keuntungan untuk kita dicek menggunakan Postman, artinya nanti kalau kita ada error itu tidak ke servis lagi errornya. Gitu. Bayangkan kalau kemarin tidak kita tes dengan Postman itu langsung by code dia seperti ini, kalau error dia karena itu di luar dari Japanya kita akan agak lebih susah melihatnya, terpisah dia ya. Kalau udah kita pastikan itu bekerja, berarti nanti kalau ada permasalahan berarti di code-nya kita ini saja yang perlu kita analisis ya. Oke, ini failure-nya. Apa failure-nya? Nah, kita buat saja log-nya. Log.e, kita tag ini kita tag di sini, koma, namanya kita buat on failure. Nanti kita munculkan apa failure-nya plus t dot get localized message. Nah, ini dia, koma, ini alt enter untuk import otomatisnya. Kita toss saja errornya apa, tossnya misalnya connection internet dan segala macam. Login activity.this, koma, gagal terhubung ke server. Gagal terhubung ke server. Nah, ini bisa jadi gagal terhubung ke service PHP-nya kita, atau respon dari si MySQL-nya atau MySQL-nya mati. Itu gagal terhubung ke server juga, karena di server itu ada dua bagian kemarin ya. Koma, touch length short dot show oke. Kemudian kita toss sudah semuanya untuk menghandle mengirim ke server. Apabila berhasil tampilkan menu utama, apabila gagal sampaikan user tidak ditemukan, artinya responnya tidak ditemukan atau row-nya nol, hasil query-nya tidak ada. Kemudian jika failure tidak sampai ke server atau gagal dari MySQL-nya, kita munculkan gagal terhubung ke server. Sebenarnya ketika dia sudah berhasil login, session manajernya kita aktifin. Nah, tinggal kita tambahkan session manajernya saja sih sebenarnya di sini. Oke, kita tambahkan session manajernya di sini. Kita ambil yang sudah ada saja sebenarnya isinya. Nah, kita ambil session manager di sini. Oke. Ini namanya session manager. Kita import di sini Vanessa co-ops model user ya, betul ya. Oke, ini dia. Nah, sebenarnya dia ini hanya untuk apabila dia berhasil disimpannya di share reference-nya, siapa yang login, nah username-nya, password-nya, dan data-data yang lainnya.
Ini nanti bisa Anda dapatkan langsung dari GitHub-nya. Nah, hasilnya seperti ini. Dia disimpan. Cuma simpannya dia dalam bentuk di hash-nya ya, supaya nggak kelihatan atau sudah ada sekuritasnya. Sehingga nanti ketika login dan terus, karena udah pertama kali login, posisinya sudah loginnya true, sehingga dia nggak muncul lagi ya. Jadi kita tambahkan di loginnya tadi, session manajernya. Kita balik lagi ke login activity. Kita tambahkan di sini session manager. Nah, ini dia. Session manager. Oke, ini. Kemudian di sini kita ini definisinya Mahiro, kita tambahkan di sini session manager sama dengan new session manager this. Nah, ini konteksnya ya. Nah, kapan kita pakai ini? Ketika dia sudah berhasil login. Nah, ketika dia sudah berhasil login, yaitu di login user tadi. Ketika dia sudah berhasil login. Nah, di sini. Nah, kalau dia sudah sukses, di sini kita tambahkan dia. Tambahkan untuk session manajernya. User sama dengan user login. Login. Nah, ini alt enter dulu. Otomatis di importnya. User login sama dengan respond body get user. Kita dapatkan usernya siapa yang ini ya, yang sukses ini. Baru session manajernya kita aktifkan. Session manager create login session. Nah, user yang login itu. Itu saja sebenarnya. Nah, ini berarti dia menyimpan ke session manager user yang sudah berhasil login. Oke, seterusnya kita masuk ke menu activity-nya. Nah, menu activity. Nah, yang kemarin untuk navigation drawer-nya, untuk string username-nya kita nonaktifkan aja dulu. Nanti kita ambil dari yang session manager-nya siapa yang login ya. Nah, ini dia yang kemarin. Kita tambahkan di mana? Di sini. Setelah tampil activity main, ini. Ini yang kemarin. Kita hapus saja dulu ini ekstranya. Kita ngambilnya nanti tentu tidak dari ekstra lagi. Oke. Kita definisikan di sini library yang berhubungan di session manager tadi yang untuk mendapatkan siapa yang login itu. Menggunakan. Tapi kita definisikan dulu di atas. Oke, ini menu stand up compatibility. Kita definisikan session manajernya kita definisikan juga di sini. Session manager. Oke. Kemudian kita panggil di sini steko dot initialize with default. Konteksnya adalah this. Nah, itu dia. Baru kita tinggal panggil sessionnya ya. Session manager sama dengan new session manager. Konteksnya adalah this. If kita definisikan di sini karena defaultnya yang pertama kali tampil ke layar itu adalah main menu ini, menu utama ya. Cuma di menu utama itu kita cek apakah session login user itu udah tipenya yang user login.
Kalau belum, berarti tampilkan menu login. Jadi ya ilustrasinya bukan menu login yang pertama karena itu akan muncul hanya untuk pertama kali saja. Jadi menu utama ini yang muncul. Cuma ketika dia tampil, dicek apakah user ini sudah login apa enggak gitu ya. Jika belum login, session manager is login in. Jadi jika belum login, nah ini dia. Oke. Nah, kalau belum login, berarti ini pertama kali dibuka ya. Kita panggil login utama. Nah, intern, new intern, menu activity. Kita namanya adalah main activity titik this ya, koma tampilkan login activity class. Kita intern, kita set flagnya, kita hilangkan intern flag activity tags dan intern no history flag no history ya, sama dengan yang tadi. Kita start activity-nya, start activity intern finish. Ini untuk mendefinisikan dia apakah sudah pernah login atau tidak. Oke. Saya rasa ini kita tidak ada kurangnya lagi seharusnya. Coba kita run. Ini ada error, kita perhatikan error yang berhubungan dengan library notation processor return-nya nggak support ke Android X. Kalau kita cari di sini, yang support ke Android X itu adalah yang versi 10. Nah, kita pakai versi 10 saja dulu tes. Versi 10 yang bottleneck-nya. Oke. Kita masuk lagi ke ads-nya. Versi 10 10.0.0 10.0.0. Sehingga annotation-nya juga apa namanya? Sepuluh titik kosong. Nah ini udah sukses. Oke, kita menggunakan yang 10.10, tidak ada muncul errornya lagi. Oke, kita run hasilnya. Oke, ini udah bisa. Kita tes titik saat yang di server itu passwordnya adalah apa namanya, tes 1 kalau nggak salah. Ini kita lihat. Oke. Ini posisinya gagal terhubung ke server. Nah, kalau kita perlihatkan ini muncul pesannya di logcard-nya adalah on failure clear text communication network communication not permit by network security policy. Nah, sekarang dengan di Android terbaru yang pertama, kalau kita terhubung dengan server menggunakan konteks ini, kita harus ada namanya network security config. Network security config itu sebenarnya di XML-nya kita buat saja sebenarnya isinya untuk domain yang mau kita tuju. Caranya di sini di REST di REST, kemudian ini ada XML, folder XML. Di sini belum ada, kita buat saja new. Kita copy saja dari template-nya. Nah, kalau kalian perhatikan di sini katanya
kita harus buat salah satu network security config yang tujuannya adalah di mana domain IP address kita buatkan di sini karena berhubungan dengan clear text tadi ya. Nah, karena berhubungan dengan error yang tadi ini communication not permit by network security file IC. Ini kita buat ini saja sih sebenarnya code-nya, tambahannya yang ini bisa Anda copy itu, pastikan di XML di sini. Nah, di res XML pastikan aja di sini, paste. Nah, ini dia XML, ini isinya tadi. Nah, ini baru kita kasih namanya kita. Tadi dalam hal ini kita dari emulator 10.0.2.2. Oke, 1. Kemudian ini kita tinggal panggil di manifest-nya, manifest dari projectnya kita. Caranya ke manifest-nya ini. Tapi sebelumnya kita definisikan semua permission-nya, terkhusus permission internet ya. Use permission Android, permission internet. Kalau butuh GPS access find location, access course location ya ditambahkan juga di sini. Tapi dalam hal ini belum ya. Nah, di sini kita tambahkan network security yang tadi Android network security config. Nah, ini. Nah, kemudian kita cari nama XML-nya. Nama XML-nya XML. Nah, ini dia network security. Nah, oke. Baru kita tambahkan di sini tadi use clear text traffic. Nah, ini kita buat true. Kemudian saya rasa itu saja yang dua itu. Coba kita run lagi. Yang install. Oke, kita isi lagi. Serundel. Oke, saat ini adalah tes 1. Coba lagi. Nah, ini udah terbuka. Udah terbuka menu utamanya nih. Nah, gitu ya, udah terbuka menu utamanya. Sebenarnya kalau kita run lagi ini, gitu ya, seharusnya kita nggak perlu login lagi. Session manajernya udah jalan seharusnya. Nah, belum aktif session manajernya ya. Seharusnya setelah apa namanya? Oh iya, manifestnya ini yang pertama login itu bukan activity login ya. Seharusnya bukan activity login tapi main menu. Karena session manager kita pakai main menu atau main activity. Kemudian baru di sini kita ceng dia jadi login. Jadi yang pertama itu sekali itu adalah main activity. Kita ulang run. Ini. Tentu dia akan belum aktif lagi session manajernya ya. Setelah di run ini seharusnya kita isi nanti, kemudian sampai login baru kita lihat lagi. Cara ini ada masalah. This activity already instruction supply by Windows Decor. Ada yang berhubungan dengan support action bar ya. Support
Oke, ini saudara udah masuk dia. Kita tambahkan kalau udah masuk pakai session kayak gini, kita tambahkan di sini layoutnya dulu, kita tes. Nah, ini belum ada, ini masih setting bahasa yang kemarin. Kita masukkan satu lagi action logoutnya, action logout. Nambahkannya kemarin itu di menu. Ini kita tambah item satu lagi. Nah, ini masih item setting tadi ya. Seharusnya ada satu lagi. Sini ada to do logout. Tambah satu lagi itemnya. ID-nya kita buat action logout. Nama filenya kita buat logout. Ini sebenarnya kita harus masukkan ke apa kemarin ya, ke yang bahasa Inggris. Boleh kita buat ya, yang string logout. Belum ada, kita create aja. Ini stepnya adalah logout. Kemudian kita tambahkan di main activity-nya. Main activity di sini kita tambahkan kalau dipilih itu. Di sini ini belum ada ya. Ini belum ada, kita buat saja di sini. Public boolean on, atau dia dari sini kan sudah ada kemarin yang kita buat ya, di login activity. Kalau dipilihnya itu udah terhapus pula ya. Ini dia. Ini kita copy aja nih. Main activity, di sini. Oke. Nah, kita tambahkan satu lagi. Ini itemnya masih ini satu lagi. Bisa dipilihnya itu. Jika dipilihnya yang lain, yang ID-nya sama dengan r.id. Action logout. Nah, ini dia. Tapi ini kita ikuti sama yang di atas ya. Item dot get item ID sama dengan RID. Logout. Kalau dipilihnya logout, ini baru kita tampilkan si login activity. Sama dengan belum login. Berarti yang ini. Nama dia istilahnya belum login. Nah, ini dia. Coba kita run lagi. Kita tes stop dulu. Terbuka. Session manager udah aktif. Kalau logout, baru masuk lagi dia. Kita coba Nasruddin titik Syafaat.
passwordnya tes 1, kita buat tes 2 tes. Seharusnya ini gagal. Ya, gagal ya. Kok gagal terhubung ke server? Seharusnya passwordnya salah atau user tidak ditemukan. Tes 1. Nah, oke, udah jalan dia ya. Nah, jadi ketika dibuka lagi ini, tidak perlu login lagi dia. Nah, tidak perlu login lagi karena session manajernya sudah aktif ya. Dia terlangsung buka menu utama. Seperti itu. Nah, berarti yang login sudah selesai nih. Udah login, udah selesai. Session manajernya sudah aktif. Tinggal yang di menu register. Menu register ini nanti untuk kita insert data. Kalau diklik ini nanti create account, dia akan ngirim ke server, ngirim untuk disimpan menggunakan service signup.php. Oke, login activity ini udah berhasil. Kemudian register activity. Nah, register activity ini mirip dengan login, tapi bedanya dia sebenarnya API interface-nya saja yang berbeda. Nah, ini sama, kita menggunakan bin juga. Nah, bin view, edit text, password, Ethernet, email, ETAP, dan save. Nah, di sini saja perbedaannya. API service, sign up, ini yang kita panggil adalah sign up, ini kita kirim semuanya menggunakan callback response body. Nah, ketika dia berhasil, dia akan menyimpan, balik lagi ke activity main activity-nya ya. Langsung ke main activity dia. Login. Nah, kalau kita mau balikkan dia ke login activity, kalau sudah berhasil seharusnya ke login supaya tes loginnya boleh ke login activity. Nah, ini berdasarkan tampilan yang sudah kita buat di sini ya. Di activity register. Nah, untuk detailnya ini nanti Anda bisa dapatkan di GitHub saja. Untuk code-nya ini sesuaikan dengan punya Anda nanti. Kita jalankan saja. Ini session manajernya tadi udah jalan, kita pilih aja. Logout, kita tes tambah user ya. Kita perhatikan di server user yang sudah ada baru 2 ini. Dari user ini kita tambahkan 1 melalui aplikasi create. Misalnya kita masukkan Santi ya. Passwordnya juga Santi. Emailnya santi@gmail.com. Phone numbernya kita sampaikan saja. Nama lengkapnya adalah misalnya Santi Wijaya. Oke, ini kita save, create account dengan save. Oke, udah dikirimnya seharusnya ke server. Kita lihat di sini, kita refresh saja. Yang Santi itu. Ini dia udah masuk. Udah masuk. Seharusnya kalau ini dicoba masuk udah bisa berhasil itu. Username-nya Santi. Passwordnya bukan Santi ya. Sahnati jadi tipe tadi tapi apa? Sahnati. Sign in. Oke, udah berhasil ya. Jadi activity kita login tadi udah berhasil, kemudian yang register activity juga sudah berhasil. Jadi tidak ada permasalahan di service-nya ya. Nah, code untuk register activity ini atau code semua defaultnya apabila Anda ketinggalan untuk mengcode-nya di bagian-bagian yang tadi bisa Anda dapatkan di GitHub yang ada di description video. Mungkin untuk kesempatan Android Rapid kali ini itu saja yang bisa saya berikan materinya. Semoga bisa dipraktekkan. Kalau bisa dipraktekkan langsung by code, bagus. Kalau tidak juga bisa menggunakan referensi yang
sudah kita kirim. Code-nya ini sudah saya upload ke GitHub. Nah, linknya ada di description video ini. Mungkin itu saja. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.